Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan ngeteng dari Depok menuju Sembalun. Dan ini adalah video part kedua perjalanan saya naik kapal Dharma Kencana dari Surabaya menuju Lombok. Buat kalian yang belum tonton video part ke-1-nya bisa ditonton dulu, karena ada beberapa informasi penting dan supaya alur ceritanya tidak terputus. Untuk link video part ke-1-nya ada di kolom deskripsi. Selamat menonton! Oke teman-teman, nih jam 12.45. Tadi saya nongkrong di sini. Sekarang kita coba yuk lanjut kemana ya? Ini di bawah ada ruangan. Katanya sih untuk makan dianterin ke kamar masing-masing. Jadi kita nggak usah antri ambil makan. Ini tuh ruangan apa ya? Oh, ekonomi tidur. Ekonomi tidur guys. Selamat siang. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan KM Dharma Kencana yang terhormat. Sajian makan siang Anda telah siap kami sajikan bagi para pelanggan. Yang masih berada di luar ruangan, kami persilakan Anda untuk kembali ke ruangan Anda masing-masing, karena makan siang Anda akan langsung diantarkan menuju tempat Anda. Oke bos. Ekonomi tidur. Apaan? Dapat gelang ini dulu, dapat gelang untuk makan. Lalu yang nggak digelang. Ini sudah stand. Oke. Oh iya, wih, mantap tuh. Ada ininya. Yoi. Jam 6 ya? Pas pagi apa? Pagi mungkin jam 5 udah nyampe. Nggak dapat berarti bang? Nggak ada Ya, sarapan ya berarti? karantina nanti malam aja. Air hangat ada nggak? Ke atas aja. Naik. Nah, kita lewat sini teman-teman. Kelas kabin. Tadi ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak mau naik gunung. Nggak tahu ya di sini ada air panas apa enggak. Oke, saya mau sholat dulu deh. Oke teman-teman, sekarang jam 13.38. Kita kembali ke kamar. Katanya sih makannya dianterin. Oh iya. Oh nih, makan-makannya udah dianterin. Oke, kita ke kamar kita. Ke kamar kita. Apakah makannya sudah diantar? Wah, sudah guys. Oke teman-teman, kita review menu makan kita siang ini di kapal Dharma Kencana. Yang pertama ada semangko, yang kedua ada air minumnya Cheers, dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Widih, wow, MBG Mas Bahlil ganteng. Ini dia teman-teman untuk MBG kita siang ini. Ada ikan, ada telur juga luar biasa, sama ada kangkung dan ada sambelnya juga. Nasinya kotak, mantap nih menunya, bener-bener makan bergizi sih ini. Udah ikan, telur lagi.
kurang sini, kurang banyak. Mantap, rasanya saya kasih nilai 9,8/10. Teruntuk kalian yang fobia dengan tempat sempit, sebenarnya ruangan ini nggak terlalu sempit ya, dan nggak usah khawatir juga karena ini masih terbilang lumayan lega untuk sekelas kamar kabin, dan berbeda dengan kamar kabin yang ada di bis-bis sleeper ya. Kalau ini lebih gede lagi, kayak hotel kapsul sih ini jatuhnya. Oke teman-teman, di jam 5 sore saatnya kita sunset time. Kita lihat matahari terbenam. Semakin ke timur semakin cepat terbenamnya. Tapi saya mau buang sampah dulu. Oh itu dia. Wih, oke. Wah cakep nih. Kayak nggak ada yang double deh, kabin ini cuma isi satu orang, nggak ada yang kasur dua gitu. Nah ini bisa ke depan sini bro. Ini gunungnya cakep banget. Wih, indah sekali. Oh yang di sana itu ternyata Gunung Ringgit teman-teman, Situbondo. Oh. Gunung Ringgit Situbondo. Oh seperti ini kalau kita lihat dari laut ya. Soalnya kalau kita naik bus gitu lewat Pantura nggak kelihatan gunungnya. Ternyata kayak gini bagus juga ya. Oh ya teman-teman, karena posisi kita beranjak di pinggir daratan, jadi untuk sinyal di sini agak kenceng ya, lumayan kenceng full untuk kartu Bayu. Pokoknya selagi posisi kita tuh masih deket daratan pasti sinyalnya kenceng. Tapi di dalam tadi nggak dapet sinyal sih, karena ketutupan kali, ketutupan sekat-sekat, jadi harus keluar gini kalau mau dapet sinyal. Seperti itu. Enak banget gila. Mantap. Ini salah satu daya tarik kita naik kapal ini teman-teman. Besok kita nggak bisa sunsetan karena udah nyampe di Lombok. Nggak bisa sunrisean juga sih kayaknya. Atau mungkin bisa dikit sunrisean di kapal. Tapi kayaknya sih udah nyampe sih. Jadi ini walaupun ini kapalnya nggak terlalu besar ya, tapi jujur sih nggak begitu goyang, nggak berasa goyang, stabil banget kok ini, mantep. Tadi juga saya sempat tidur 2 jam dan nyenyak banget tidurnya, enak. Tuh udah gunung tuh. Itu mana yang Raung, mana yang Gunung Ijen tuh. Saya nggak terlalu hafal pergunungan. Itu ada gunung lagi. Kita coba ke bawah yuk. Bawah ini parkiran deh kayaknya. Tuh di atas ramai banget tadi. Oh ini si abangnya pakai motor Krypton. Ini dari Sumedang si abangnya, tadi sempat ngobrol sama saya di dalam. Malah diajakin naik rinjaan nih sama si abangnya. Ini parkiran motor di bawah teman-teman.
Jadi si ownernya ini berangkat dari Sumedang kemarin jam 5 sore, terus nyampe Surabaya tadi pagi jam 7. Gila, masih kuat loh, boncengan berdua, badannya gede-gede lagi. Gila, Krypton tahun 97 apa 98 ini ya Krypton ya. Nah ini makanan-makanan yang siap dibagikan teman-teman, yang siap didistribusikan ke sekarang jam 7:08. Ini saya udah berada di kamar dan udah dibagiin makanan di sini. Gokil, kita lihat nih menu makan malam kita nih, menu makan terakhir karena besok pagi kita udah sampai di Lombok atau pelabuhan Gilimas Lombok nih. Widih, dapat telur, terus dapat ayam nih, kayak ayam deh, sama ada sayurannya juga, mantep. Dapat ini juga nih, air mineral, sama dapat agar, masih dingin agarnya. Sendoknya nggak ada ya. Ya habis teman-teman. Wah enak sih, untuk rasa jujur ini enak, dan saya rasa ini cocok di semua lidah kalian untuk rasanya, rasa-rasa masakan rumahan. Ini sekarang jam 19.19. Untuk suhu udara di dalam kamar ini tuh 25 derajat teman-teman. Ini tadi saya taruh di sini ya, jadi ya ini suhu realnya segini, 25 derajat. Ini suhu yang pas sih. Kalau 25 bagi saya pas, nggak dingin dan nggak gerah juga. Tapi kalau kalian buka hordengnya nih terasa dingin nih di lorong-lorong, karena dia pakai AC sentral gitu, pakai AC kayak rumahan. Dan ini dia untuk posisi kita saat ini teman-teman, udah mau sampai Banyuwangi. Ini udah di perbatasan Situbondo Banyuwangi ya kalau nggak salah. Alas Baluran nih. Ini Alas Baluran. Nih kita posisinya di sini.
Besok pagi udah nyampe sini, Lombok. Nah, besok kita akan mendarat di pelabuhan ini nih. Kalau nggak salah di sini sih, Gilimas. Nih. Jadi agak lumayan jauh ke Mataramnya. Oke teman-teman, sedikit review tidur di kamar kelas kabin ini. Jujur buat saya yang punya tinggi badan hampir 180 cm, kamar kelas kabin ini masih sangat nyaman. Kaki saya tidak mentok dan masih ada space juga buat naruh barang dan perintilan lainnya. Menurut saya sih minusnya emang agak getar sedikit aja karena getaran dari mesin. Soalnya kan ini letaknya berada di bagian belakang. Cuma nilai plusnya karena dia letaknya berada di bagian belakang, jadi tidak terasa ketika kapal menghantam ombak. Jadi nggak ada kayak polisi tidur gitulah. Terus juga nilai plusnya lagi ini tuh hordengnya bisa menutup dengan rapat ya. Jadi kita tidur gak khawatir diintip oleh orang. Pokoknya worth it banget ambil kelas kabin ini. Oke teman-teman, ini jam 4 pagi. Baru bangun tidur. Tadi semalam tidur jam berapa ya? Kayak jam 9 deh. Lumayan nyenyak tidurnya. Udah buang sampah. Saya mau cari toilet. Ini toiletnya agak membingungkan. Ini sebentar lagi udah mau nyampe di Lombok. Ini udah nyampe di Padang Bay, Lombok nih, sebentar lagi. Paling 2 jam lagi. Buang air dulu deh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Semalam sih tidur enak banget, nyenyak. Terus ombaknya juga nggak berasa. Ini aja nggak berasa nih, nggak berasa goyang. Stabil banget sih. Gak ngerasa kayak dia goyang-goyang gitu. Enggak berasa, cuma getar-getar doang. Gak kerasa nabrak ombak juga. Oke, ini di bagian belakang seperti ini. Nih kita ke atas inilah ya. Coba lewat mana nih? Lewat dalam sini berarti. Kita lewat depan sana. Agak bingung nih jalannya. Ini lah berarti ya. Oh iya. Nah ini musolanya 24 jam. Udah ada yang duduk-duduk. 24 jam musolanya. Di restoran. Sepi coy. Wih, buat restoran. Ada. Kita coba ke sana. Jadi sebelah kiri ada kamar mandi juga. Ini enak kamar mandinya. Lega banget. Lebih enak yang di sini sih daripada di kamar mandi kelas kabin. Nah, coba ke atas nih. Semoga gak rame ya. Tapi yang enak kenceng banget. Wes sepi coy. Mantap. Nah, ini seperti inilah kondisi di atas, teman-teman. Ada tempat nge-game nih yang mau nambah masa otot. Terus ada tempat bermain anak juga di sini. Nah, ini di depan ada tempat nongkrong-nongkrong, ada chargeran, terus ada restoran juga nih. Saya belum masuk sini sih. Wah, dikunci cuk. Dikunci restonya. Udah malam kali ya? Ini restorannya. Apa mungkin masuknya lewat sini kali? Oh. Ini di atas ini lebih bagus restorannya. Terus jual makanan berat juga kalau dari sini. Kalau yang di bawah tuh cuma jual
apa ya, kopi-kopi sama makanan ringan dong. Coba ke atas, Cok. Wah, ini top decknya nih. Wah, kencang anginnya. Ngeri coy. Enggak ah. Wah, kunci. Dibuka tuh. Ngopi enak sih. Ngopi. Misi. Ini ada layar sentuhnya juga nih. Dine in. Gokil. Keren. Gokil. Oke, kopi. Apalagi gede. Gede itu. Gede. Mungkin rekomendasi ada coffee shop di bawah Mas, ada kopi espresso. Oh, ada espresso Ada ya. espresso, ada americano. Sugar latte ada gak ya? Ya. Sugar latte ada di bawah. Ada. Ada latte, americano, ada. Di sebelah mana Bang itu? Dek bawahnya ini pas, Masnya bisa turun tangga. Iya Mas. Yang dekat barbershop bukan? Betul. Yang ada mesin kopinya di situ Mas. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Sama. Oke, teman-teman, nih jam 4:12. Tadi habis beli kopi sama tisu, totalnya 17.000. Tisunya mah normal ya 5.000, cuma kopinya 12.000. Ini colokannya keren juga nih. Ada tuh USB A sama USB C. Ternyata ini kita udah masuk zona waktu Indonesia Tengah. Kalau WIB-nya masih jam segini, masih jam 3.24. Posisi kita sekarang udah di, udah mau nyampe tuh, sebentar lagi. Sekarang kita coba lihat daftar menunya. Kalau yang di atas ini restonya lengkap ya, ada makanan berat juga. Ada pisang goreng kipas, sosis juga ada. Tuh, lengkap banget kalau di atas ini. Ini untuk minumannya. Kalau minumannya emang agak mahal, kopinya ya standar lah. Harga di kapal emang segini. Ini untuk pop mie segini harganya. Ini untuk minuman kemasan Aqua, ini masih normal. Yang ini masih 6.000, berarti masih murah lah. Sama ini 12.000. Kalau di Indo kan 10.000 nih yang ini, yang 1,5 liter. Kalau yang ini berapa ya, 4.000 kalau nggak salah. Jadi masih murah lah kalau air mineralnya. Sama ini banyak juga nih, mantap, semuanya dicantumin tuh. Jadi transparan nilainya. Ini yang sangat dibutuhkan penumpang sih, apalagi yang duitnya pas-pasan pengen jajan takut. Ini untuk rokok. Ini es krim udah habis, ada lagi. Itu yang lampu-lampu di sana itu udah kota Mataram tuh teman-teman. Kan udah Mataram itu. Udah lagi nyampe di kita, sejam lagi lah. Ini lagi di dek atas. Enak banget jam segini tuh. Kalau naik kapal yang saya kangenin malah jam-jam segini nih. Baru bangun tidur menjelang subuh tuh. Ini momen yang benar-benar menyenangkan sih karena sepi pasti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pelanggan KM Dharma Kencana yang terhormat, beberapa saat lagi KM Dharma Kencana akan segera merapat di Pelabuhan PDS Lombok. Demi keselamatan bersama. Oke teman-teman, barusan habis dari toilet. Toiletnya antri banget. Jam 5.33. Yuk kita balik ke kabin kita. Beres-beres, udah beres-beres sih. Nah ini dia kabin kita teman-teman. Sip, buangin sampah dulu. Ini suhu udara di sini 23 derajat Celcius. Lumayan dingin. Langsung cabut aja dah. Udah mau nyampe kapalnya. Jadi ntar biar gak boleh balik sini lagi. Nanti biar langsung cabut gak balik lagi ke kamar. Oh nih. Ini dia pelabuhannya teman-teman. Pelabuhan Gilimas. Nah, terus di sini ada kapal juga, kapal City Line. Ini kayaknya ke Banyuwangi deh. Pelabuhan apa namanya lupa. Dekat pelabuhan Gilimanuk. Oke teman-teman, sedikit informasi aja. Jadi ada 2 kapal milik PT DLU yang rutenya melayani dari Surabaya ke Lombok pulang pergi. Yang pertama kapal yang kita naikin ini, kapal Dharma Kencana, dan yang kedua kresannya itu adalah kapal Kirana 7. Jadi kalau hari ini kapal Dharma Kencana lagi di Lombok, berarti Kirana 7 dia lagi di Surabaya. Dan sandar di pelabuhannya juga beda nih. Kalau Dharma Kencana itu dia sandar di pelabuhan ini, pelabuhan PDS, dekat pelabuhan Gilimas. Sedangkan untuk kapal Kirana 7, dia sandarnya itu di pelabuhan Lembar. Kalau kata saya sih lebih enak di pelabuhan Lembar sandarnya karena lebih dekat dengan pusat kota. Otomatis ongkos ke pusat kotanya ke Mataramnya itu juga lebih murah. Apalagi di Lembar itu ada Sinar Jaya Shuttle yang melayani rute ke Mataram, tapi jadwalnya cuma siang aja. Mungkin ini adalah salah satu pantangan bagi para solo backpacker yang ingin bepergian ke Sembalun, yaitu mencari moda transportasi dari pelabuhan menuju kota Mataram yang sangat susah. Jujur, saya sendiri pun masih bingung nih dari sini nanti mau naik apa. Tapi dengar-dengar sih katanya di pelabuhan itu pasti ada travel yang nawarin buat ke kota Mataram. Yang jelas nanti saya mau coba lihat ojek online dulu buat patokan harganya. Oh iya, barusan itu saya udah chat WhatsApp-nya admin Sinarjaya KSPN. Infonya sih untuk Sinarjaya yang rutenya dari Pelabuhan Taun ke arah Kota Mataram sampai dengan Narmada Park, dia rutenya melewati Pelabuhan PDS. Jadi teman-teman bisa naik itu untuk menghemat biaya, cuma jadwalnya hanya siang hari aja. Untuk informasi lengkapnya silakan kalian hubungi aja adminnya ya. Sebenarnya saya udah kepikiran buat langsung rental motor dari pelabuhan ini. Kebetulan setelah saya cek Google Maps, di dekat pelabuhan Lembar itu ada tempat penyewaan sepeda motor, namanya Arkanza Rental. Dan untuk biaya antar motor ke pelabuhan PDS itu 40.000. Sedangkan kalau ke pelabuhan Lembar, biaya antarnya 25.000. Tapi saya harus membatalkan niat tersebut karena saya masih belum tahu nih dari Sembalun nanti saya mau lanjut pulang lagi ke sini atau mau lanjut lagi ke arah timur. Kalau misalnya saya lanjut ke timur kan masa iya saya balikin motor ke pelabuhan lagi, jadi agak jauh juga. Jadinya ya udah saya putusin rental motor nanti di Mataram kota aja. Sebenarnya dari Mataram kota itu bisa diantar ke sini motornya, cuma ongkos kirim motornya itu sekitar 100.000, jadi lumayan mahal. Teman-teman nih jam 6:02 akhirnya sampai juga di pelabuhan Gilimas Lombok. Saya mau balikin ini dulu, deposit kartu, bisa lewat belakang.
belakang aja, langsung ke arah parkiran teman-teman. Kalau lewat pintu belakang, kalau depan tadi kayaknya agak chaos. Rame juga. Masih bisa. Mas, balikin deposit ya. Lumayan cepet buat rental motor. Alhamdulillah teman-teman tuh Ramzara udah dibuka. Ini saya masih bingung sih dari sini masih bingung juga sih. Semoga ada angkutan apa kayak gitu ke Mataram. Pak, kalau dari sini ke Mataram ada angkutan nggak ya? Biasanya kalau nggak Grab, ojek. Ojek. Ojek berapa Pak ke Mataram? Mahal ya? Jauh ya? Lumayan, kita 100.000. Oh. Bapak mau lanjut ke Mataram juga? Mataram. Naik apa Bapak? Nunggu Grab. Oh, nunggu Grab. Iya, kan anak saya pesen. Oh, dipesenin. Iya. Oke teman-teman, ini orang-orang udah pada turun, saatnya kita turun. Jam 6:10. Alhamdulillah teman-teman, setelah 19 jam perjalanan sampai juga di Lombok. Disambut ya. Iya, makasih Kak. Terima kasih kembali. Oh, lo sana ya Pak. Oke. Ini dia kapalnya teman-teman. Wih, cakep. Foto dulu deh. Ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin sering kalian tanyakan. Sejauh ini sih kapalnya oke-oke aja, nggak ada yang mengecewakan. Pokoknya recommended banget buat kalian coba nih, Dharma Kencana dari Surabaya menuju Lombok. Dan jangan pernah takut naik kapal sendirian, karena pasti kalian akan dapat teman baru walaupun tidak dicari. Contohnya kayak saya itu nggak cari-cari temen di atas kapal, tapi malah dapat sendiri. Jadi ya gitulah, kalau di perjalanan pasti ada aja teman barunya. Pak, kalau ke Mataram ada angkutan apa ya? Ada. Oke, Iya. semua tersiap. Oh iya. Sedia semua di sana. Oh iya. Ada ke sana. Oh ya. Terima kasih ya. Oke. Oke teman-teman, nih dia kapalnya Dharma Kencana. Nah tadi saya sempat nanya sama orang itu, katanya ke Mataram CP50. Kayaknya tuh naik mobil deh. Terus tadi kata si abangnya nunggu barengan orang lagi biar murah. Nyari 2 atau 3 orang lagi. CP50 lumayan juga sih ya. Kok naik Gojek berapa ya? Ngecek Gojek dulu deh atau enggak Grab. Barangkali ada. Ini dia kapal teman-teman. Si lompat tuh gua. Orang-orang pada ke arah sana sih. Oh, ada ruang tunggu tuh di dalam. Kayaknya sih di dalam ada ruang tunggu ya. Kita cari ruang tunggu dulu deh. Minimal buat duduk-duduk. Tuh, ada ruang tunggu yang sudah disediakan. Ini nggak ada angkutan umum pisan beneran. Cuma mobil-mobil pribadi doang. Kayak Elf, apa Damri gitu. Shuttle juga nggak ada. Nah rencananya sih saya mau langsung rental motor, terus langsung ke Sembalun. Nanti nginepnya di Sembalun biar gak banyak waktu yang kebuang. Nah ini di dalam kayaknya ruang tunggunya deh. Oh ya tuh ada ruang tunggunya tuh. Kita duduk-duduk dulu deh. Kan ini ruang besar untuk Bapak tahu nanti kan mobil. Oh. Nah itu dicaketin dulu besar. Sana, jangan buat kita di sini.
Ya sana keluarnya nanti tunggu aja di sini. Yang jemputan di sini nanti. Oh. Kalau ke Mataram berapa Pak? Mau saya Pak? Mau naik ojek Kalau ojek berapa tuh biasanya? kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Kalau pakai ini aja travel. Travel berapa? Dulu. Nanti dulu dah Pak, jangan Pak. Ya. Nanya-nanya dulu deh. Duduk dulu Oke. saya cari ya. Iya, kasih Pak. Nanya-nanya dulu. Ntar dicariin beneran lagi. Tapi sih biasanya kita bakal dicariin barengan buat naik satu travel, jadi patungan gitu. Dan di depan situ tadi ada tulisannya no Grab, no Gojek. Kita coba cek Gojek dulu deh, Gojek ke Mataram. Wih, 71.000. Oke. Tapi sih kayaknya nggak ada di sini ya. Kalau di ini nggak ada sih itu. Biasanya kan muncul di sini. Kalau di Mataram mungkin ada. Coba Grab. Oh, lebih mahal Grab. 82.000. Beda sih yang back hemat 70. Coba maksin. Oh sama aja 82. Emang kalau Gojek kan 100. Saya penasaran deh, pengen cek ke luar. Tadi orang-orang pada jalan ke situ. Di belakang ada toilet. Nah tadi tuh orang-orang pada jalan lewat sini ya kalau nggak salah. Oh ini musola deng. Ini musolanya. Kita coba lihat keluar dulu deh. Tadi orang-orang udah jalan lewat sini, mana ya? Oh, ada ruang laktasi juga tuh. Coba lihat-lihat dulu deh. Enak sih nih, bisa lesehan. Di luar juga nggak ada angkutan teman-teman. Wah. Selamat datang di Pelabuhan Lembar Sejahtera. Di bagian depan. Udah gini doang, kagak ada apa-apaan. Sepi. Oke teman-teman, ini saya balik lagi ke dalam, ke ruang tunggu. Barangkali ntar di sana ada yang ngajakin barengan patungan travel gitu. Oh, ada yang jual nasi tuh. Kita coba ke depan deh. Ini mumpung masih rame, kalau mau nyari barengan gampang. Kalau udah sepi ntar udah repot lagi. Ayo mas. Di kota. Oh kotanya. Sendiri aja mas. Sendiri. Ini sekalian sama saya. Oh, ada rombongan juga? Berapa orang? Udah 3 orang. Oh, 3 orang, boleh deh. Berapa Mataram?
640. Terus Udah 50. kasih ada sudah situ. Apa? Jalan sudah. Cuma nanti sih terlalu siang di sini. Saya mah nyantai sih, nggak buru-buru juga. Enggak Nah, maksudnya biar dia jalan sekalian mumpung ada temennya menurut ya. 150 ya. Iya, semua. Tidak apa-apa, apa kamu sih dia duluan diantar? Biasanya sih Kemahalan sih 150 bang. Kemahalan 150. terus semuanya berapa? 100 lah. Bang, buset. Kurangin tadi udah. Kalau sudah pakai ojek 30 kilo mah nggak terlalu jauh lah. Kalau mobil mah 150. Nih mobil travel banyak teman-teman. Cuma mintanya cepet 50. Naik Gojek cepet juga nyampe sih. Oke teman-teman, jadi 150 kalau mau ke Mataram ya. Dia tadi ditawarin cepet 50. Nggak tahu nih enak kayak gimana. Kita mah gampang dah, nunggu dulu deh. Ini masih ada mobil, beberapa mobil, nggak tahu mobil travel apa bukan. Oke teman-teman, karena hari semakin siang dan saya harus ke Sembalun di hari ini juga, jadinya saya naik travel yang tadi. Saya udah minta 100.000 ke si abangnya, ternyata si abangnya gak mau juga. Akhirnya kita deal di 130.000. Ya, walaupun saya masih agak kurang ikhlas sih sebenarnya. Jadi pelajaran terpentingnya adalah setelah turun dari kapal, kalian langsung aja tuh cari barengan. Kalau masih rame, masih banyak peluang buat dapat barengan dan ongkosnya bakal lebih murah. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Di video berikutnya kita bakal motoran ke Sembalun. Untuk link video perjalanan berikutnya ada di kolom deskripsi ya kalau udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.